adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, gak kerasa ya, udah 1 minggu berlalu lagi. Nah, adik-adik gimana di rumah? Bosen gak sih di rumah? Atau malah happy-happy aja? Nah, adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap bersyukur ya, karena kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin dari awal kebaktian hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, hati kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kali ini kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus Baik ya. Tepuk tangan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, benar seperti lagu yang tadi ya, Tuhan Yesus itu baik sama kita. Buktinya hari ini kita masih bisa datang sama Tuhan buat beribadah. Buktinya hari ini kita masih sehat. Buktinya hari ini kita masih bersama-sama dengan keluarga kita. Nah, adik-adik, jadi jangan lupa untuk bersyukur ya. Nah, untuk lagu keduanya kita mau nyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut ya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu bersama batasnya. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pujian yang boleh kami nyanyikan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati sehingga
kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dan kami akan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, hari ini Cici mau membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau cerita dulu nih. Jadi Cici tuh punya satu teman SMP. Nah pada saat waktu sekolah itu dia tuh pernah ngejek-ngejek Cici, sampai-sampai Cici tuh kesel banget sama dia. Sebenarnya sih dia cuma ngomong satu kalimat aja, dan itu juga cuma satu kali, tapi rasanya tuh jelek gitu ya, masuk ke sini gitu ya, maksudnya ngebuat Cici tuh jadi kayak sakit hati, terus sampai Cici tuh nangis, terus Cici ngadu juga ke mama papa Cici waktu itu. Nah pokoknya dari semenjak kejadian itu Cici nggak suka sama dia. Apapun yang dia lakuin semuanya di mata Cici tuh jadi jelek gitu. Maksudnya dia mau baik Cici nggak suka, dia mau jahat tambah nggak suka. Pokoknya Cici nggak suka sama dia semenjak kejadian itu. Nah teman-teman, apakah teman-teman juga punya kejadian seperti itu, atau teman-teman punya teman yang seperti itu, yang nakal, yang sering ngejek orang lain, yang sering bikin orang teman-teman yang lain jadi nangis? Ada yang punya? Nah, rasanya tuh gimana sih teman-teman, adik-adik, kalau kita punya teman yang kayak gitu? Rasanya kesel ya, sebel, rasanya udah aku mah nggak mau main sama dia ya, karena dia orangnya nakal ya, suka bikin orang lain nangis, suka bikin orang lain kesel, suka ngajak berantem ya. Wah pokoknya sebel deh, kesel pokoknya kalau ada teman kayak gitu, nggak pengen diajak main. Nah Cici juga dulu seperti itu adik-adik. Kalau misalnya ada teman yang ngeselin gitu ya sama Cici, nggak akan diajak main, terus sama Cici tuh dijauhin, dimusuhin sama teman-teman yang lain. Nah adik-adik, tapi tahu nggak sih sebenarnya Tuhan Yesus itu maunya kita musuhin balik teman-teman kita yang nakal kayak gitu, atau kayak gimana? Nah hari ini Tuhan Yesus ngajarin kita supaya kita bisa mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni itu adalah memaafkan. Jadi adik-adik, kalau kita punya teman-teman yang kayak tadi Cici sebutin, yang nakal, yang suka bikin orang lain nangis, yang suka ngejek-ngejek orang lain, yang suka ngajak berantem, wah pokoknya yang kayak gitu ya. Nah kita tuh harus belajar untuk memaafkan, mengampuni mereka. Nah kalian ingat gak sih cerita pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, ceritanya? Ada yang ingat? Nah sebelum Tuhan Yesus disalibkan itu, Tuhan Yesus itu diapain dulu sih adik-adik, ada yang tahu nggak? Jadi Tuhan Yesus itu sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu diejek dulu sama orang-orang di sana pada waktu itu ya, diejek-ejek ya, diolok-olok, katanya kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah kirim dong malaikat buat ngebela kamu. Nah mereka ngomong kayak gitu ke Tuhan Yesus ya. Pokoknya mereka ngejek-ngejek Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap diam. Nah udah gitu gak cuma sampai ngejek-ngejek aja, tapi mereka juga meludahi Tuhan Yesus. Coba, wah ya ampun, mereka kok jahat banget ya. Nah udah gitu mereka mengejek, mengolok-olok, meludahi, terus menyiksa Tuhan Yesus. Mereka pakai cambuk ya, Tuhan Yesus dicambuk ya. Terus Tuhan Yesus dikasih mahkota, tapi bukan mahkota yang bagus, yang kayak emas, ada berliannya, bukan. Tapi mahkota yang terbuat dari kawat duri, dan itu ditancepin di kepalanya, sehingga dari kepala Tuhan Yesus itu jadi ada keluar darah. Nah adik-adik, kebayang gak sih gimana sakitnya perasaan Tuhan Yesus pada saat itu? Kebayang gak sih gimana sakitnya penderitaan yang dia harus dialami sama Tuhan Yesus? Tapi adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata demikian ya. Kita buka yuk di Lukas 23 ayat 34a. Nah ayo adik-adik dibuka ya kitabnya. Jadi adik-adik, waktu itu tuh ya, walaupun Tuhan Yesus itu udah disakitin berkali-kali, tapi ini yang Tuhan Yesus lakuin, dan ini Tuhan Yesus katakan ya. Kita baca di Lukas 23 ayat 34a. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, baik banget ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah
mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah disakitin sebegitu banyak ya, dipaku tangannya, kakinya dipaku, terus perutnya dikasih tombak, ditusuk tombak, udah sampai kehabisan darah, bahkan sampai meninggal. Tapi Tuhan Yesus mau memaafkan. Tuhan Yesus yang minta ke Bapa buat maafin mereka yang sudah bersalah. Nah adik-adik, halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah gak kerasa ya, udah 1 minggu berlalu lagi. Nah adik-adik gimana di rumah? Bosen gak sih di rumah? Atau malah happy-happy aja? Nah adik-adik, walaupun kita tetap di rumah, kita harus tetap bersyukur ya, karena kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Nah adik-adik, hari ini kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami boleh kembali lagi datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong pimpin dari awal kebaktian hingga akhirnya. Biarlah Tuhan, hati kami hanya tertuju pada Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kali ini kita mau nyanyiin lagu Tuhan Yesus Baik ya. Tepuk tangan ya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, benar seperti lagu yang tadi ya, Tuhan Yesus itu baik sama kita. Buktinya hari ini kita masih bisa datang sama Tuhan buat beribadah. Buktinya hari ini kita masih sehat. Buktinya hari ini kita masih bersama-sama dengan keluarga kita. Nah adik-adik, jadi jangan lupa untuk bersyukur ya. Nah untuk lagu keduanya kita mau nyanyi lagu Kasih Pasti Lemah Lembut ya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah
Adik-adik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pujian yang boleh kami nyanyikan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan dan kami akan melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau membagikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Cici mau cerita dulu nih. Jadi Cici tuh punya satu teman SMP. Nah, pada saat waktu sekolah itu dia tuh pernah ngejek-ngejek Cici, sampai-sampai Cici tuh kesel banget sama dia. Sebenarnya sih dia cuma ngomong satu kalimat aja, dan itu juga cuma satu kali, tapi rasanya tuh jelek gitu ya, masuk ke sini gitu ya, maksudnya ngebuat Cici tuh jadi kayak sakit hati, terus sampai Cici tuh nangis, terus Cici ngadu juga ke mama papa Cici waktu itu. Nah, pokoknya dari semenjak kejadian itu Cici nggak suka sama dia. Apapun yang dia lakuin, semuanya di mata Cici tuh jadi jelek gitu. Maksudnya dia mau baik, Cici nggak suka. Dia mau jahat, tambah nggak suka. Pokoknya Cici nggak suka sama dia semenjak kejadian itu. Nah, teman-teman, apakah teman-teman juga punya kejadian seperti itu, atau teman-teman punya teman yang seperti itu, yang nakal, yang sering ngejek orang lain, yang sering bikin orang teman-teman yang lain jadi nangis? Ada yang punya? Nah, rasanya tuh gimana sih teman-teman, adik-adik, kalau kita punya teman yang kayak gitu? Rasanya kesel ya, sebel, rasanya udah aku mah nggak mau main sama dia ya, karena dia orangnya nakal ya, suka bikin orang lain nangis, suka bikin orang lain kesel, suka ngajak berantem ya. Wah, pokoknya sebel deh, kesel pokoknya kalau ada teman kayak gitu, nggak pengen diajak main. Nah, Cici juga dulu seperti itu adik-adik. Kalau misalnya ada teman yang ngeselin gitu ya sama Cici, nggak akan diajak main, terus sama Cici tuh dijauhin, dimusuhin sama teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, tapi tahu nggak sih sebenarnya Tuhan Yesus itu maunya kita musuhin balik teman-teman kita yang nakal kayak gitu, atau kayak gimana? Nah, hari ini Tuhan Yesus ngajarin kita supaya kita bisa mengampuni. Apa itu mengampuni? Mengampuni itu adalah memaafkan. Jadi adik-adik, kalau kita punya teman-teman yang kayak tadi Cici sebutin, yang nakal, yang suka bikin orang lain nangis, yang suka ngejek-ngejek orang lain, yang suka ngajak berantem, wah pokoknya yang kayak gitu ya. Nah, kita tuh harus belajar untuk memaafkan, mengampuni mereka. Nah, kalian ingat gak sih cerita pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan, ceritanya? Ada yang ingat? Nah, sebelum Tuhan Yesus disalibkan itu, Tuhan Yesus itu diapain dulu sih adik-adik, ada yang tahu nggak? Jadi Tuhan Yesus itu sebelum disalibkan, Tuhan Yesus itu diejek dulu sama orang-orang di sana pada waktu itu ya, diejek-ejek ya, diolok-olok, katanya kamu anak Allah, kalau kamu anak Allah kirim dong malaikat buat ngebela kamu. Nah, mereka ngomong kayak gitu ke Tuhan Yesus ya. Pokoknya mereka ngejek-ngejek Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tetap diam. Nah, udah gitu gak cuma sampai ngejek-ngejek aja, tapi mereka juga meludahi Tuhan Yesus. Coba, wah ya ampun, mereka kok jahat banget ya. Nah, udah gitu mereka mengejek, mengolok-olok, meludahi, terus menyiksa Tuhan Yesus. Mereka pakai cambuk ya, Tuhan Yesus dicambuk ya. Terus Tuhan Yesus dikasih mahkota, tapi bukan mahkota yang bagus, yang kayak emas, ada berliannya, bukan. Tapi mahkota yang terbuat dari kawat duri, dan itu ditancepin di kepalanya, sehingga dari kepala Tuhan Yesus itu jadi ada keluar darah. Nah, adik-adik, kebayang gak sih gimana sakitnya perasaan Tuhan Yesus pada saat itu? Kebayang gak sih gimana sakitnya penderitaan yang dia harus dialami sama Tuhan Yesus? Tapi adik-adik, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berkata demikian ya. Kita buka yuk di Lukas 23 ayat 34a. Nah, ayo adik-adik dibuka ya kitabnya. Jadi adik-adik, waktu itu tuh ya,
walaupun Tuhan Yesus itu udah disakitin berkali-kali, tapi ini yang Tuhan Yesus lakuin. Dan ini Tuhan Yesus katakan ya. Kita baca di Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Wah, baik banget ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah adik-adik, Tuhan Yesus sudah disakitin sebegitu banyak ya. Dipaku tangannya, kakinya dipaku, terus perutnya dikasih tombak, ditusuk tombak, udah sampai kehabisan darah, bahkan sampai meninggal. Tapi Tuhan Yesus mau memaafkan. Tuhan Yesus yang minta ke Bapa buat maafin mereka yang sudah bersalah. Nah adik-adik, itu kan cuma ngejek satu. Nah adik-adik, sebenarnya bisa aja loh Tuhan Yesus itu panggil malaikatnya buat ngehukum manusia-manusia yang udah jahatin Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa sih? Untuk menebus kita, menebus semua dosa kita dan semua pelanggaran yang udah kita lakuin, supaya kita bisa tinggal sama Tuhan Yesus nanti di surga. Nah adik-adik, Tuhan Yesus pernah bilang loh di Kolose 3 ayat 13 ya. Yuk kita baca lagi ya. Kolose 3 ayat 13. Udah ketemu? Nah, ini ya. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Nah, adik-adik, kata Tuhan Yesus, sabarlah. Jadi kalau misalnya kita punya teman yang nakal kayak yang ceritain tadi ya, terus punya teman yang nyebelin, yang suka ngejek-ngejek kita, yang perlu kita lakuin adalah sabar. Nah, kalau misalnya dia udah sampai melukai hati kita, yang harus kita lakuin adalah mengampuni. Kata Tuhan Yesus, ampunilah seorang akan yang lain. Nah, jangan sampai kita menyimpan dendam ya adik-adik. Kayak Cici tadi, sebenarnya Cici tuh nggak suka sama dia, bahkan sampai waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun. Pokoknya kalau ngeliat dia itu Cici tuh rasanya sebel, sampai jadi kayak dendam ya adik-adik. Pokoknya nggak suka sama dia. Kalau dia berhasil juga Cici rasanya nggak suka. Nah, Tuhan Yesus nggak mau kita kayak gitu adik-adik. Tuhan Yesus mau kita belajar untuk mengampuni. Kita harus melepaskan pengampunan. Supaya apa? Supaya kitanya juga bisa ngerasa tenang, bisa ngerasa damai. Nah adik-adik, tahu nggak sih kalau misalnya kita nggak mau mengampuni, Bapa yang di surga juga nggak mau mengampuni kita loh. Wah serem ya, takut banget ya. Padahal kan pelanggaran kita tuh banyak banget, tapi Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Masa kita nggak mau ngampunin teman kita yang salahnya cuma sesekali doang nyakitin kita? Nah kita juga harus mau ya, mau memaafkan mereka ya adik-adik, supaya Tuhan Bapa yang di surga juga mau mengampuni dosa-dosa kita ya adik-adik. Jadi di sini ada yang mau mengampuni teman-temannya? Yuk angkat tangan. Nah yuk kita belajar buat mengampuni sama seperti Tuhan Yesus telah mengampuni kita ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami untuk mengampuni, memaafkan teman-teman kami, sesama kami yang telah menyakiti hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami agar kami tidak menyimpan rasa dendam terhadap sesama kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memberikan persembahan, biar Tuhan yang pimpin dan sertai semuanya. Dan nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahannya, kita siapin persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nah buat adik-adik yang mau ditransfer, boleh ditransfer, nanti Cici kasih di sini nomornya ya. Terus buat yang mau dimasukin ke amplop, nanti kalau misalnya kita udah bisa ke gereja lagi, kumpul di gereja lagi, boleh dimasukin nanti pas udah ketemu lagi ya adik-adik. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu Mengasihi Lebih Sungguh ya.
mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni ya, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Nah adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah Tuhan Engkau memakai persembahan ini sebagai pekerjaan tangan Tuhan di gereja Tuhan. Tuhan, berkati juga Tuhan kami mau melanjutkan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang membimbing kami agar kami selalu ingat dan tanya Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, segitu dulu ya hari ini ibadahnya. Tapi jangan lupa untuk selalu ikutin apa kata firman Tuhan ya. Dadah.